Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita jumpa lagi dalam channel saya, dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang masalah perkalian dan pembagian bilangan positif dan negatif. Nah, ini dikhususkan untuk siswa SMP dan SMA. Jadi, karena masih banyak siswa SMP dan SMA yang belum begitu paham tentang perkalian dan pembagian bilangan positif dan negatif, maka saya akan bahas di sini. Nah, oke, aturan perkalian dan pembagian bilangan positif atau negatif. Yang pertama adalah perhatikan tanda bilangannya. Jadi kalau tandanya sama, jadi jika ada dua bilangan dan tandanya sama, maka hasil perkaliannya atau pembagiannya pasti positif. Tapi kalau tandanya beda, maka hasilnya pasti negatif. Lalu kemudian kalikan atau bagikan bilangannya. Jadi cukup dua langkah saja dalam proses perkalian atau pembagian bilangan positif atau negatif. Yang pertama, perhatikan tandanya. Yang kedua, kalikan atau bagikan bilangannya. Nah, bagaimana contohnya? Coba perhatikan. Di sini saya memberikan contoh negatif 8 kali negatif 5. Negatif 8 kali negatif 8 kali 5. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah tandanya. Di sini tandanya angka pertama adalah negatif dan angka kedua adalah positif. Berarti beda tanda kan? Karena tandanya beda, maka hasilnya pasti negatif. Jadi di sini saya tulis negatif. Kemudian sekarang adalah perhatikan angkanya. Jadi angkanya adalah 8 dengan 5, maka angkanya kita kali seperti biasa. 8 kali 5 hasilnya adalah 40. Berarti jawabannya adalah negatif 40. Jadi cukup dua langkah saja. Tandanya yang diperhatikan, kemudian angkanya dikalikan. Nah, contoh untuk yang pembagian. Jadi di sini saya berikan contoh negatif 30 bagi negatif 5. Nah, yang pertama perhatikan tandanya. Sama-sama negatif kan? Berarti otomatis jawabannya akan bertanda positif. Kalau positif tidak perlu kita tulis plus untuk jawaban akhir. Lalu berikutnya kita bagikan angkanya seperti biasa. Jadi 30 dibagi dengan 5 adalah 6. Nah, jadi cukup dua langkah saja, gampang sekali. Nah, di sini saya memberikan contoh negatif 7 kali negatif 9 kali negatif 3 per 3. Ya, jadi kalau antara dua angka seperti begini tidak ada tanda tambah, tidak ada tanda kurang atau bagi, maka dia pasti dikali. Jadi kali itu seringkali tidak dituliskan tandanya. Dan biasa juga dituliskan dengan titik saja. Nah, jadi ini otomatis semua dikali ya. Jadi negatif 7 kali negatif 9 kali negatif 3. Nah, dalam proses perhitungan seperti beginian, di sini ada proses pembagian dibagi dengan 3. Nah, saya berikan warna merah bata ini. Jadi kalau dalam proses perkalian atau pembagian, itu dia sama kuat operasinya. Jadi boleh dikali dulu, baru dibagi dulu, atau dibagi dulu, baru dikali. Kalau saya lebih suka dibagi dulu. Kenapa lebih suka dibagi dulu? Karena kalau ada proses pembagian dan bisa memang dibagi, itu akan membuat perhitungan menjadi lebih sederhana. Jadi di sini saya contoh 3 dengan 3 ini bisa dibagi. Jadi hasilnya adalah 1. Sehingga yang tersisa tinggal negatif 7 dengan negatif 9 yang kita kali. Nah, sama seperti tadi, cara perkaliannya adalah tandanya dulu. Karena negatif ketemu negatif, maka hasilnya pasti positif. Baru kemudian angkanya kita kali. Jadi 7 kali 9 itu sama dengan 63. Oke. Di sini saya berikan contoh berikutnya. Negatif 23 kali negatif 16 kali 14 per negatif 7. Sama seperti saya katakan tadi, kalau bisa dibagi maka kita bagi dulu. Karena bagi dengan kalikan sama kuat. Kenapa? Karena akan lebih sederhana dalam proses perhitungan. Jadi 14 dengan negatif 7 ini bisa kita bagi. Nah, antara 14 dengan negatif 7 ini kan tandanya beda. Berarti nanti hasil pembagiannya otomatis dia akan negatif. Baru kemudian kita bagi 14 dengan 7. 14 bagi 7 adalah 2. Berarti jawabannya pasti negatif 2. Oke, di sini saya tulis di atas kecil. 14 bagi negatif 7 adalah negatif 2. Baru kemudian kita operasikan seperti biasa. Nah, ini negatif 23 dengan negatif 16 bisa kita hitung juga
di awal. Jadi hasil perkaliannya adalah 368 dikali negatif 2. Oke, jadi yang merah saya kali dengan yang merah. Kemudian yang coklat ini saya bagi juga dengan yang coklat. Karena memang bisa dioperasikan. Baru kemudian kita kalikan ini. Nah, karena ini positif dan ini negatif, maka tandanya jawaban akhirnya pasti negatif. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif, baru kemudian kita kali 368 kali 2. Sehingga jawaban akhirnya adalah negatif 736. Jadi perkalian dan pembagian bilangan negatif itu seperti ini, sangat mudah sekali. Baik itu berlaku pada bilangan bulat, bilangan akar, bilangan, pokoknya semua bilangan, variabel berlaku semua. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan berikan contoh tentang operasi campuran. Jadi ada kalinya, baginya, tambahnya atau kurangnya. Nah, di video sebelumnya pernah saya membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan positif atau negatif. Caranya bagaimana? Silakan diperhatikan jika belum paham tentang itu. Di sini saya akan coba berikan contoh tentang operasi campuran. Kali, bagi, tambah, dan kurang. Nah, aturannya adalah dahulukan kali atau bagi. Jadi kalau dalam operasi perhitungan bersusun lurus gitu, yang harus didahulukan adalah perkalian atau pembagian, baru kemudian kita boleh melakukan penjumlahan atau pengurangan. Kecuali kalau di dalam operasi itu ada kurung. Nah, itu dia mesti dioperasikan tersendiri juga karena dia berada dalam satu kelompok. Nah, di sini saya akan berikan contohnya. Oke, di sini negatif 23 kurang 37 kali negatif 12 bagi 4. Nah, coba perhatikan. Negatif 23 ini dia terlibat operasi pengurangan dengan 37. Sementara 37 ini terlibat operasi perkalian dengan negatif 12 dan negatif 12 terlibat operasi pembagian juga dengan 4. Nah, kalau di sini kita perhatikan otomatis negatif 23 ini tidak bisa dioperasikan di awal. Karena kenapa? Dia terlibat operasi pengurangan dengan 37. Sementara angka-angka yang lain ini dia terlibat operasi perkalian dan pembagian. Contoh 37. 37 ini dia terlibat operasi pengurangan dengan 23 dan juga terlibat operasi perkalian dengan negatif 12. Otomatis 30 negatif 37 ini harus dioperasikan dengan 12 dulu. Tidak boleh dengan 23 dulu. Nah, kalau 12 ini, negatif 12 ini, dia terlibat operasi perkalian dengan 37 dan dia juga terlibat operasi pembagian dengan 4. Jadi dia boleh yang mana saja, boleh ke sini dulu atau boleh ke sini dulu. Tapi seperti yang saya katakan tadi, jika bisa dibagi, maka kita bagi dulu. Kenapa? Karena itu akan mempermudah. Nah, 37 dari 37 kali negatif 12 bagi 4 ini jadi boleh dioperasikan yang mana duluan. Boleh ini dibolak-balik mana duluan. Apakah 37 kali negatif 12 baru dibagi 4. Boleh juga negatif 12 dibagi 4 baru dikali 37. Mana yang bisa? Nah, seandainya 37 ini bisa dibagi dengan 4, dia juga boleh. Dia boleh dibagi dengan 4 dulu baru dikali dengan 12. Nah, tapi karena ini yang bisa dibagi adalah negatif 12 bagi 4, maka ini yang kita kerja terlebih dahulu. Jadi di sini kita langsung kerja saja negatif 12 bagi 4. Jadi hasilnya menjadi negatif 23 kurang 37 kali negatif 3. Negatif 3 ini dapat dari sini ya. Karena tandanya beda maka hasilnya negatif. Kemudian 12 bagi 4 hasilnya 3. Baru kemudian kita operasikan yang ini. Negatif 37 kali negatif 3. Karena sama-sama negatif maka dia berubah menjadi positif. Kemudian 37 kali 3 adalah 111. Nah, sekarang baru boleh kita tambahkan dengan kita operasikan dengan negatif 23 ini sehingga hasilnya adalah 88. Jadi negatif 23 tambah 111 adalah 88. Oke, contoh berikutnya sekaligus contoh terakhir dalam video kali ini adalah ini. 31 kurang 19 kali 4 per negatif 7 kali 2 kurang 8. Nah, kalau modelnya seperti begini, caranya adalah kita kerjakan yang di atas dulu sampai selesai dan yang di bawah dulu sampai selesai. Jadi kita kerjakan masing-masing di atas dan di bawah. Nah, di sini coba perhatikan.
Karena ini 31 kurang 19 dan di sini ada perkalian, maka kita utamakan yang perkalian dulu. Jadi negatif 19 kali 4 gitu ya. Dapatnya adalah negatif 56. Kenapa negatif 56? Karena yang pertama ini tandanya beda. Yang ini negatif, yang 19 ini negatif, sementara yang 4 ini adalah positif. Berarti otomatis hasilnya adalah negatif. Baru kemudian kita kalikan angkanya seperti biasa. Sehingga kita peroleh 31 kurang 76. Nah, di bawah juga begitu ini. Yang saya beri tanda warna coklat ini otomatis kita kerjakan di awal. Jadi negatif 7 kali 2 itu adalah negatif 14. Karena tandanya beda. Otomatis hasilnya negatif. Baru kemudian kita kurangkan dengan 8. Jadi hasilnya adalah negatif 14 kurang 8. Nah, berapa hasilnya? 31 kurang 76 itu adalah negatif 45. Sementara negatif 14 kurang 8 ini hasilnya adalah negatif 22. Oke, jadi negatif 45 per negatif 22 ini karena sama-sama negatif, otomatis dia akan berubah menjadi positif. Berubah menjadi positif, jadi tinggal 45 per 22. Nah, 45 per 22 ini sendiri tidak bisa dibagi, tapi bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Jadi 45 bagi 22 adalah 21 per 22. Nah, cukup mudah bukan? Perkalian dan pembagian bilangan positif atau negatif. Jadi, saya rasa cukup untuk kali ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like. Dan jika ingin mendukung channel ini, silahkan subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.